Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Hari Ahad tanggal 30 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah. Seperti biasa di agenda pagi kita, embun pagi mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita doakan orang-orang terdekat di kehidupan kita, dari sahabat-sahabat kita, karib kerabat kita. Terlebih tentu saja untuk kedua orang tua kita yang saat ini mungkin ada di antaranya yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan keikhlasan, kesabaran, dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan di atas segala sakit yang derita. Allahumma rabbana satul bil ba'sya isfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Dan tentu untuk saudara kita, sahabat kita, karib kerabat kita yang saat ini sedang berhadapan dengan begitu banyak ujian, begitu banyak masalah yang sudah hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka jalan kebaikan dari hikmah-hikmah di dalam kehidupan yang tentu akan makin terbangun jiwa dan semangat husnudzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap ujian, di balik setiap permasalahan yang terjadi, sejatinya Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai-nilai kebaikan dari sebuah pembelajaran berharga di dalam kehidupan. Tidak lupa tentu saja untuk orang-orang yang sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak lupa untuk senantiasa mendoakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan tentu kita senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan untuk menghadapi ujian-ujian seperti itu. Bagaimanapun ini adalah bagian dari sebuah kepastian di dalam kehidupan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian hanya kepada kamilah kembalimu. Bentangan waktu dari masa yang kita jalani di kehidupan ini tentu saja harus senantiasa menjadi tolak ukur bagi kita menghadirkan perubahan-perubahan yang makin baik, syarat dengan investasi ibadah dan karya amal saleh. Momentum Muharram yang kita masuki bukan sekadar berganti waktu dari 1441 ke 1442 Hijrah, tapi tentu harus bisa menjadi bentangan kekuatan dari energi positif dalam kehidupan kita. Bagaimana kita membangun kehidupan kita makin baik dari waktu ke waktu. Sebab ada saatnya ketika kita juga nanti pulang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang terpenting dari hal yang terindah bahkan terbaik dalam kehidupan kita adalah saat kepulangan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pulang sebagai pemenang, pulang sebagai orang yang beruntung, mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, bahkan disambut sebagai orang-orang yang sukses melewati bentangan waktu di kehidupan dunia. Terima kasih, di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita berkaitan dengan mewaspadai pertemanan yang buruk. Kalau dalam pertemuan yang lalu di hari Jumat ya, kita sudah membahas terkait dengan teman sejati menuju kemuliaan. Ini tentu saja terkait dengan kriteria teman yang selayaknya kita jadikan sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara. Bahkan tentu dalam pertalian hubungan kekerabatan selayaknya kita cari dan kita perjuangkan.
Sehingga jangan sampai kita jauh, jangan sampai kita terlepas dan terhempas dari teman, sahabat, dan karib kerabat seperti itu. Namun di kesempatan pagi hari ini justru kita akan membahas kebalikan dari apa yang kemarin kita bahas ya. Mewaspadai pertemanan yang buruk. Dengar di dalam hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabirnya dengan isnad yang sahih, Rasulullah SAW pernah mengajarkan sebuah doa terkait dengan doa perlindungan dari teman yang jahat. Allahumma inni a'udzubika min yaumissu wa min lailatissu wa min sa'atissu wa min sahibissu wa min jarissu fi daril muqamah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari hari yang buruk, malam yang buruk, waktu yang buruk, teman yang buruk, dan tetangga yang jahat di tempat tinggal tetapku. Dengar kalau kita mentadaburi tentu saja melewati bentangan waktu yang ada dalam kehidupan kita dari apa yang ada dalam Al-Quran, termasuk tentu saja sunnah Rasulullah SAW. Kita sungguhnya banyak diingatkan kembali terkait dengan kehidupan kita yang tidak selamanya menyenangkan hati kita dan tidak selamanya membawa kita pada arah yang positif. Ada kalanya beberapa di antaranya justru menyeret kita kepada perilaku-perilaku yang buruk. Oleh karena itu lewat doa ini tentu saja kita juga diingatkan kembali tentang gambaran pertemanan. Ya kan? Bahkan di dalam hadis riwayat Abu Daud di nomor hadis 4833. Demikian juga di dalam hadis riwayat Ahmad di nomor hadis 8028. Dan dalam riwayat At-Tirmidzi di nomor hadis 2378. Dengan riwayat Hasan, sumber riwayatnya dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ar-rajulu ala din khalilih. Fal yangdur ahadukum man yukhalil. Seseorang akan selalu berada dalam kebaikan dan keburukan temannya. Maka hendaklah seseorang melihat siapa yang ia temani. Nah, ini makin menguatkan kita bahwa ternyata kalau kita berteman, kalau kita berkawan, bersahabat, tengoklah, lihatlah, perhatikanlah. Ya, analisis begitu ya kalau bahasa kerennya itu, dikaji kembali. Kira-kira teman kita ini teman yang layak kita jadikan teman enggak? Dalam makna tentu saja untuk perbaikan akhlak perilaku, bahkan tentunya proses peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sangat penting pendengar AC, sebab bagaimanapun siapa yang kita jadikan sebagai teman, siapa yang kita jadikan sebagai sahabat, karib kerabat, tentu pada gilirannya akan mempengaruhi pola pikir kita. Dia akan membawa kita kemana, tentu pada gilirannya ini akan berpengaruh pada kita. Sedikit demi sedikit, lambat laun tentu saja kalau kemudian kita tidak mewaspadainya, pada akhirnya kita juga akan tergiring, akan terseret pada apa yang menjadi bagian dari keinginan-keinginan dirinya untuk berada pada hal-hal yang negatif. Ar-rajulu ala din khalilih, fal yangdur ahadukum man yukhalil. Seseorang akan selalu berada dalam kebaikan dan keburukan temannya. Maka hendaklah seorang melihat siapa yang ia temani. Jadi pengaruh teman, pengaruh sahabat, karib kerabat, bahkan orang terdekat dalam kehidupan kita, termasuk pasangan hidup kita, bahkan Al-Quran menjelaskan bisa jadi ada yang akan menjadi musuh dalam kehidupan kita. Lihatlah bagaimana ketika Al-Quran juga menggambarkan kepada kita terkait dengan apa yang tertera pada surah At-Taghabun ya, di surah yang ke-64 ya, di ayat yang ke-14. Kalau kita baca ayat ke-14 di surah At-Taghabun, kita diingatkan diawali ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kalimat seruan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasanganmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.
Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurun rahim. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni mereka serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah Allah Subhanahu wa taala seru kita dengan keimanan, betapa pentingnya fondasi iman dalam kehidupan, kita diingatkan oleh Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara pasanganmu, ya kan, istri, kemudian suami dan anak-anakmu ada yang akan menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jadi memberikan kepada kita pembelajaran yang sangat luar biasa, karena bagaimanapun tentu hadirnya kawan kita, hadirnya sahabat kita, bahkan karib kerabat kita dan pasangan hidup kita akan mempengaruhi perjalanan kita. Apakah kita akan termasuk orang yang selamat ataukah tidak? Apakah kita ada dalam kebaikan ataukah keburukan? Nah, pendengar AC, kalau kita kaitkan dengan kriteria teman-teman yang tidak selayaknya ditemani, begitu ya, atau kawan yang buruk. Nah, kita bisa baca di dalam ayat-ayat yang lain kriteria-kriterianya, tentu saja ini selayaknya kita jadikan sebagai pembelajaran bahkan peringatan berharga agar kita terhindar, begitu kan, dari pertemanan-pertemanan yang buruk. Kenapa? Kriteria teman yang buruk itu yang pertama, dia akan berusaha. Apa yang dia usahakan? Menampakkan perkara batil agar terlihat indah dan mempengaruhi yang lainnya untuk larut di dalamnya. Bukan hanya menampakkan perkara yang batil agar terlihat indah, tapi dia juga akan mempengaruhi kawannya, temannya untuk bisa larut di dalamnya. Kita bisa baca di dalam surah Al-An'am, ya. Di surah Al-An'am di ayat ke-112. Surat Al-An'am itu di surah yang ke-16, ya. Surat ke-6, ya, maaf. Surat ke-6 pada ayat ke-112. Di surah ke-6, surat Al-An'am di ayat ke-112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini sekali lagi tentu saja menjadi pembelajaran kepada kita bagaimana gambaran teman yang buruk, teman yang jahat itu ditandai ketika mereka berusaha menampakkan perkara yang batil agar terlihat indah. Dan tidak hanya cukup sampai di sana, ternyata dia juga akan berusaha mempengaruhi yang lainnya untuk larut di dalam perkara-perkara yang batil yang kemudian dia gambarkan seolah-olah itu adalah perkara yang indah. Nah, ini ayatnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'dukum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Walau sya'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa yang menjadi kebohongan dari apa yang mereka ada-adakan. Jadi ternyata menjadi bagian dari bentangan perjuangan, sebagaimana para nabi juga menghadapi musuh dari mereka-mereka yang senantiasa berupaya untuk melakukan tipu daya, gitu kan. Bagaimana juga setan-setan dari bangsa jin, dari bangsa manusia, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, berbisik dan membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari bangsa jin dan bangsa manusia. Untuk apa? Untuk menggelincirkan, untuk menampakkan perkara-perkara yang indah sebagai tipuan. Ya, bagaimana hal yang buruk itu seolah-olah digambarkan seperti perkara yang indah. Rugi rasanya begitu kalau kemudian tidak diikuti. Wa na'udzubillahi min dzalik. Padahal sebetulnya itulah tipuan. Tapi demikian kenceng begitu ya istilahnya mereka-mereka yang memang demikian kuat untuk memperjuangkan kebatilan dan berusaha agar
mempengaruhi bahkan mendorong yang lainnya larut di dalam kebatilan tersebut. Karena itu Al-Quran juga mengisyaratkan kembali kepada kita bagaimana perjuangan para nabi dan rasul juga berhadapan dengan setan-setan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Ya, dalam arti bagaimana mereka terus berusaha untuk menggoda, mempengaruhi pada perilaku-perilaku yang buruk. Ya kan? Dengan pernyataan-pernyataan yang indah. Yang sesungguhnya di balik pernyataan itu justru mengandung tipuan. Karena sesungguhnya justru nanti hanya akan berhadapan dengan kerugian, begitu kan, kehinaan bahkan kebinasaan. Nah, ini yang kemudian senantiasa harus kita ingat, senantiasa harus kita perhatikan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Termasuk orang-orang yang hina dan binasa. Dengan apa? Dengan pertemanan seperti itu. Ya, sebab bagaimanapun ketika kita berhadapan dengan teman yang berusaha menampakkan perkara batil ya, dan kemudian memandang itu sebagai kebaikan, bahkan kemudian mempengaruhi kita. Ini baik loh gitu. Padahal sebetulnya itu adalah perkara yang buruk, gitu kan. Artinya dia mempengaruhi. Ya, kalau kemudian ini tidak kita hindarkan, tidak kita jauhi, lambat laun tentu saja kita akan terbawa, gitu kan? Terbawa oleh mereka-mereka yang memang senang dengan perkara batil dan memandang perkara batil itu adalah perkara yang indah. Jadi dibuat indah gitu kan hal-hal yang buruk itu. Dan setan demikian rupa menggelincirkan manusia. Demikian luar biasa mereka terus berjuang, berusaha agar apa yang dilakukan manusia itu pada dasarnya, pada gilirannya berujung pada kehinaan, kerugian. Kenapa ya? Karena memang mereka tidak akan senang. Dan memang mereka sudah berusaha sejak awal untuk menggelincirkan. Mereka tidak akan pernah diam. Mereka tidak akan pernah membiarkan manusia berada pada nilai-nilai hidup yang lurus sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Nah, ini kan memang janji setan begitu ya. Kita baca di dalam surah Al-A'raf di ayat 17. Tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa man aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya kan? Tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, gitu kan. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah ini perjuangan setan begitu ya untuk menggelincirkan manusia. Dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka berjuang agar manusia tidak lagi termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, bahasan tentang ayat ke-17 di surah Al-A'raf ini insyaallah nanti ke depan kita akan bahas. Apa sih yang dimaksudkan dengan mendatangi manusia dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari 4 penjuru begitu ya, mereka melakukan reka perdaya tipu muslihat untuk menggelincirkan manusia. Nah ini yang harus kita waspadai, sehingga jenis kawan seperti ini memang harus dijauhi bahkan ditinggalkan di dalam kehidupan. Jadi jangan sampai kita menemukan karakter teman kita, kawan kita ditandai ketika dia menampakkan perkara batil yang kemudian diperlihatkan kepada kita seperti perkara yang indah dan kemudian mempengaruhi kita untuk bisa larut di dalamnya. Maka hati-hati, berarti dia berada pada lingkaran yang tentu saja nanti hanya akan membahayakan, gitu kan. Nah, akan sangat rugi begitu ya kalau kemudian kita berhadapan dengan manusia seperti itu. Sebab orang-orang yang buruk begitu ya dengan perilakunya, biasanya dia akan menampakkan hal-hal yang buruk itu sebagai gambaran yang indah. Kadang-kadang muncul kan kalimat rugi deh kalau tidak mencoba, rugi kalau belum merasakan. Nah ini kan begitu kan cara mereka, cara setan untuk mempengaruhi dengan segala tipuannya. Kalau kemudian seseorang itu labil dengan keimanan bahkan mudah goyah, maka pasti dia akan terpengaruh.
Nah, hal yang kedua, ya, kita harus mewaspadai pertemanan yang buruk. Kenapa? Karena teman yang buruk itu akan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini kriteria yang kedua. Ya. Pasti ketika seorang berbuat kebaikan akan dihalang-halangi dari jalan Allah. Kita bisa baca itu dalam surah An-Nisa di ayat ke-167. Innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah qad dallu dalalan ba'ida. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi kalau orang berbuat baik dihalang-halangi, kayak naon ke masjid, masjid di imah gitu kan. Sudah sekarang kan banyak sarana untuk kita mendapatkan ilmu. Untuk apa sih kita talabul ilmi? Sudah kan kita bisa tinggal buka di Google begitu kan. Bisa kita mendapatkan tambahan ilmu tanpa harus datang ke majelis ilmu. Nah, ini kan awas hati-hati, seperti baik begitu ya. Tapi sebetulnya menggelincirkan begitu kan, membahayakan gitu kan. Dan ini tentu saja juga bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Ini yang halusnya, ya. Ada juga yang ternyata yang terang-terangan menghalang-halangi dengan cara-cara yang memang kasar begitu. Nauzubillah min dzalik. Ya, dan ini tentu saja juga sekali lagi harus diwaspadai dan harus kita tinggalkan, bahkan kita jauhi. Bukan hanya sekedar kita jauhi, bahkan sebetulnya kan kita tinggalkan saja gitu ya, berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Kenapa? Ya karena kalau kemudian dia terus-menerus menghalang-halangi kita untuk berbuat kebaikan dari apa yang dikehendaki oleh Allah, tiba-tiba kemudian kita dijegal begitu ya. Awal-awal mungkin dengan pendekatan yang menggunakan logika yang seakan-akan benar, tapi sebetulnya logika terbalik begitu ya, hal yang keliru. Maka tentu saja ketika kita sadar dan ketika kita menyadari akan hal itu, ya sebaiknya kita jauhi, kita tinggalkan saja begitu ya, tanpa ragu. Kenapa? Nanti tentu pada akhirnya akan berakibat buruk di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kedua pendengar asik. Jadi teman yang buruk itu memang akan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kemudian juga yang ketiga, mempengaruhi dengan angan-angan kosong. Ya kan? Dibuatlah kemudian seorang itu perkara-perkara yang kemudian menjadi semacam tipuan juga begitu ya, dengan angan-angan yang kosong yang sebetulnya tidak akan terjadi ya, yang tentu saja gambarannya akan menyeret kita justru pada tepian jurang kehinaan dan kebinasaan. Nah, ini kita bisa lihat di dalam surat Al-Ankabut ya, surat ke-29 di ayat ke-12 dan ayat ke-13. Qala alladzina kafaru lil ladzina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayakum min syai' innahum lakadzibun. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'al athqalihim. Wala yas'alunna yaumal qiyamah amma kanu yaftarun. Dan mereka akan benar-benar memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa-dosa mereka. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Gitu kan. Jadi kalimat yang diungkapkan oleh mereka, kenalah orang menanggung dosana, begitu kan. Ada kalimat seperti itu dalam kehidupan juga sering muncul gitu. Kenalah pokoknya orang bertanggung jawab, begitu kan. Dan kemudian terpedaya gitu ya, seorang di antara kita yang mungkin lemah iman. Kiranya bahwa perbuatan seperti itu bisa ditanggung oleh seorang, apalagi berbuat dosa. Ya, kalau kita ikut larut dalam dosa ya sama, sarwana begitu ya, bahwa hal yang tentu saja mencelakakan. Ya, jadi tidak akan mungkin sanggup dia memikul dosa mereka. Kenapa ya? Tentu saja ini adalah perkara-perkara yang dihembus-hembuskan dari angan-angan yang kosong. Ya udah, nanti kami akan memikul dosa-dosa kamu. Ada sedikit pun sekali lagi mereka tidak akan sanggup memikul dosa-dosa dari apa yang kemudian harus mereka pikul. Ya, untuk urusan diri sendiri berat, apalagi kemudian menanggung dosa orang lain.
Namun kemudian nanti di akhirat, di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan buktikan kepada mereka ya, kesombongan mereka bahwa mereka seakan-akan bisa menanggung dosa orang lain. Ya kan? Wala yahmilunna asqalahum wa asqala ma'al asqalihim. Wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan mereka akan benar-benar memikul dosa-dosa mereka sendiri. Ya, kemudian juga dosa orang-orang lain yang kemudian mereka pengaruhi agar berada pada jalan keburukan. Dan tentu saja pada hari kiamat pasti mereka akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Sudah berat begitu ya dengan dosa dia sendiri, kemudian dia harus menanggung dosa orang lain. Kenapa? Karena sudah membawa orang lain pada sumber dosa dan jalan yang buruk begitu ya. Nah ini Alhamdulillah min dalik ya, jangan sampai terjadi. Tapi begitulah dalam kehidupan ada yang seperti itu. Ya kan, orang diajak begitu ya untuk larut di dalam kemaksiatan, larut dalam dosa. Tenanglah saya dan tidak bertanggung jawab gitu. Nah ini apalagi kalau sudah dengan iming-iming kalimat-kalimat yang indah begitu ya, yang mempengaruhi, yang kemudian justru kita terbawa di dalamnya. Dan kemudian ada perasaan seakan-akan atau seolah-olah bahwa kita nanti tidak akan berdosa, cukup ditanggung dosanya oleh yang lain. Padahal tidak demikian, tidak ada seorang pun yang bisa menanggung dosa orang lain. Setiap perilaku keburukan tentu akan kembali kepada dirinya begitu. Tapi begitulah setan begitu memperdaya manusia. Dan mereka tentu saja akan sangat senang ketika mereka mendapatkan teman-teman yang nanti bisa diajak bersama-sama di dalam neraka. Kenapa? Karena mereka akan berusaha menggelincirkan, berusaha agar orang-orang yang tadinya berada dalam ketaatan itu tergelincir kepada bentuk perbuatan yang buruk, gitu kan. Nah ini poin yang ketiga ya, dari pertemanan yang harus diwaspadai, dari persahabatan yang jangan sampai terjadi ketika mereka-mereka yang kita anggap teman, mereka-mereka yang kita anggap kawan itu mempengaruhi angan-angan kosong begitu ya. Jadi perkara-perkara yang tidak mungkin begitu ya. Suatu perkara yang bagaimana seseorang itu berani menanggung dosa orang lain. Karena jangankan menanggung dosa orang lain, menanggung kesalahan-kesalahannya sendiri, begitu ya, memikul tanggung jawab sendiri saja sudah sangat berat, repot begitu, apalagi urusan dengan dosa orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu saja terhadap karakteristik manusia seperti ini akan dibuktikan kelak di hari kiamat. Bagaimana mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri begitu ya. Yang berat, tambah lagi dengan dosa-dosa orang lain yang sudah dia ajak kepada perkara-perkara yang buruk tersebut, ya kan. Dan tentu saja mereka juga tidak akan lepas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa? Terkait dengan kebohongan dari apa yang mereka ada-adakan. Wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun, begitu kan. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Nah, pendengar saya, ada poin yang keempat. Bagaimana kita semua waspadai pertemanan yang buruk itu adalah karena memang mereka-mereka yang dimasukkan kategori teman yang buruk itu, mereka selalu menghendaki agar temannya juga berada dalam kesesatan yang sama. Ya, jangan balad begitu ya. Jadi kalau dia melakukan kejahatan, tidak melakukan pelanggaran, orang lain juga harus bisa berada dalam kesesatan yang sama. Jadi kalau orang lain belum melanggar begitu, maka dia ajak untuk melanggar dalam segala hal ya, dalam pekerjaan, dalam hal apapun begitu ya. Niat-niat yang buruk itu kemudian juga ditunjukkan juga kepada yang lain agar yang lain juga bisa ikut bersama dengan dia dalam kesesatan yang sama. Nah, ini yang harus diwaspadai ya, jangan sampai kemudian dalam mengerjakan satu pekerjaan kemudian justru malah kita dibawa dalam pengaruh seseorang untuk melanggar, terutama ini kan dalam kaitan tugas-tugas keseharian kita dalam menjalankan amanah-amanah kita ya. Hati-hati sekali begitu ya, jangan sampai kemudian kita terbawa larut begitu ya. Ya memang tidak mudah begitu, tapi ya kita harus berjuang, berusaha
Ya, jangan sampai kemudian untuk mengejar keuntungan kita tidak ingin rugi, lantas kemudian kita melanggar. Apalagi kalau kemudian sampai ada kalimat kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Tapi tentu ini dalam hal yang buruk ya, jelas saja ini akan membawa keburukan. Harusnya perkataan itu justru ditujukan kepada perkara yang baik. Kalau orang lain bisa melakukan kebaikan, kenapa saya tidak? Jangan sampai dibalik. Kalau orang lain berlaku jahat, kenapa saya tidak? Nah, ini tentu saja perbuatan yang sangat tercela begitu ya, yang tidak selayaknya kita ikuti begitu ya. Kenapa? Sebab ini akan sangat membahayakan di dalam kehidupan kita. Dan memang kalau kita perhatikan di dalam aspek pergaulan sehari-hari, kan ada ya mereka-mereka yang menghendaki agar temannya juga berada pada kesesatan yang sama begitu ya. Bagaimana mereka mempengaruhi agar perbuatan buruk yang dia lakukan juga bisa dilakukan oleh teman dekatnya. Ya, ada istilah solider. Wah, maneh mata solid gitu kan, kamu tidak seiring sejalan. Jadi ternyata gambaran seiring sejalan itu ketika berada pada tindakan kemungkaran begitu kan. Nah, ini pertemanan seperti ini, persahabatan seperti ini adalah persahabatan dan pertemanan yang buruk. Bukan hanya harus dijauhi, tapi tentu saja harus ditinggalkan di dalam kehidupan. Kenapa? Karena membawa dampak yang sangat buruk yang tentu saja pada gilanya hanya akan membawa pada kehinaan, kerugian, bahkan kebinasaan. Betapa banyak orang-orang yang kemudian tergelincir karena apa? Karena terbawa arus, terbawa oleh temannya. Ya, dan tentu saja nanti di akhirat dia akan menyalahkan temannya dan kemudian dia akan berlindung diri atas apa yang sudah terjadi. Tapi tentu saja Allah SWT tidak akan mengampuni begitu. Kenapa? Karena dia sudah larut di dalam kejahatan. Dia sudah tahu bahwa itu adalah keburukan, tapi juga diikuti. Ya, ini makanya sejak awal tentu saja kita diingatkan kembali oleh Allah SWT. Jangan sampai kita berada pada putaran hidup dari lingkaran hidup di mana kita terjebak pada perkara-perkara yang buruk begitu ya, yang kemudian menjadikan kita justru berada pada kerugian, kehinaan dan kebinasaan. Jadi bagaimana dia berjuang, bagaimana berusaha agar kesesatan itu juga dilakukan oleh kawannya, sehingga terus membawa dan dia tidak akan rela gitu kan. Walan tardo'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya kan? Jadi tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasrani kepadamu sampai kamu gitu milah-milah mereka, mengikuti apa yang diinginkan dalam kehidupan begitu kan, dalam segala cara. Mungkin kita tidak sadar hal itu, tapi kan kemudian pada gilanya ada kerugian di dalam kehidupan. Pertemanan-pertemanan yang tentu akan membawa pada keburukan jangan diikuti. Ikutilah sahabat, ikutilah kawan yang justru bisa membawa kepada kita kepada nilai-nilai kemuliaan di dalam kehidupan, bukan larut di dalam perkara-perkara yang buruk. Oleh karena itu Al-Quran mengisyaratkan akan hal itu. Kenapa? Karena Allah SWT sangat sayang kepada kita. Jangan sampai kemudian kita terbawa pada lingkaran hidup yang salah. Ya, apalagi kalau kemudian temannya juga berada pada kesatuan yang sama, dia akan senang. Kenapa ya? Dia mencari kawan, mencari celah. Nah, memang terkadang tipe-tipe seperti ini juga muncul ya di dalam kehidupan kita. Ada kita menemukan seseorang yang kemudian membawa kita, menggiring kita pada keburukan yang sama. Ya, dengan kalimat-kalimat yang kemudian membawa kita kepada kondisi yang pada akhirnya kita juga malu bahkan segan kalau kita tidak mengikuti. Karena apa? Karena takut dianggap tidak solider begitu, takut dianggap tidak solid begitu kan. Akhirnya ya terjadilah hal-hal yang buruk di dalam kehidupan. Nah, kita bisa temukan itu di dalam Al-Quran ya, di dalam surah An-Nisa ayat ke-89, demikian juga dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-217 begitu kan. Nah ini. Kemudian yang berikutnya, di poin berikutnya, di poin yang kelima, untuk senantiasa menjadi pelajaran bagi kita, mewaspadai pertemanan yang buruk. Kenapa? Karena teman atau kawan yang buruk itu akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat memalingkan temannya dari kebajikan dan menimbulkan sifat enggan untuk berbuat kebajikan. Ya kan? Ada orang yang tadinya baik, tiba-tiba menjadi tidak baik, malah jadi bergeser untuk membenarkan
perkara-perkara yang buruk. Dan kemudian dia membentur-benturkan perkara-perkara yang baik itu dalam kehidupan seakan-akan itu adalah perkara yang salah. Nah ini kan tentu saja karena dipalingkan dari kebenaran oleh karena pertemanan yang keliru. Ya, jadi akan berusaha memang teman yang buruk atau sahabat atau kawan yang buruk itu untuk apa? Untuk dapat memalingkan temannya dari kebajikan dan menimbulkan sifat enggan untuk berbuat kebajikan, gitu kan. Malah ini kan yang menjadikan sebagian kita bahkan membatalkan rencana baik, gitu kan. Untuk apa? Untuk sekedar menghargai kawannya atau sahabatnya yang sebetulnya ini justru malah merugikan. Yang tadinya sudah kuat begitu ya untuk melakukan kebaikan, ketika diojok-ojok begitu, ketika dipengaruhi oleh temannya, lah sudahlah, nggak usah hal seperti itu dilakukan, toh yang lain juga sudah melakukannya. Nah ini kan biasanya ada seperti itu, orang mau ngaji dipengaruhi dengan kata-kata yang pada akhirnya kita juga terbawa begitu ya. Tadinya sudah niat untuk ngaji, udahlah sekali ini tidaklah, kalau pengajian nanti juga ada lagi, toh nanti kita juga bisa dapat di informasi lain kan, apalagi dengan perkembangan ilmu kan, perkembangan teknologi seperti sekarang ini. Banyak orang yang kemudian akhirnya terbawa begitu ya pada lingkaran setan begitu ya. Jadi mereka cenderung karena tidak ingin dianggap tidak solid begitu ya, maka akhirnya mengikuti kawannya yang salah begitu kan. Padahal justru sebagai seorang muslim kita selalu diingatkan oleh Allah, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, untuk saling berwasiat di dalam kesabaran dan mentaati kebenaran, jangan sampai larut begitu ya. Sehingga harus ada penyeimbang, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari segala bentuk kemungkaran. Jangan sampai kemudian justru kita larut dalam perilaku-perilaku di mana kita yang tadinya baik jadi tidak baik begitu kan. Kita yang tadinya senantiasa menjaga diri dari perkara yang buruk justru malah larut dalam keburukan, bahkan kemudian lebih buruk dari apa yang dulu pernah dilakukan oleh teman-teman kita yang awalnya mengajak kita pada keburukan. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini di ayat ke-48 ya di surah Al-Ahzab, Allah ingatkan kepada kita. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada'adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Seperti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi memang dia akan memalingkan begitu ya, akan menghindarkan kawannya dari kebajikan, dan kemudian akhirnya timbul dalam diri kita kecenderungan untuk enggan berbuat kebajikan karena pengaruh-pengaruh yang demikian kuat. Makanya kalau kita kembali kepada apa yang diungkapkan di awal tadi, bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kembali kepada kita, ar-rajulu ala din khalili fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang akan selalu berada dalam kebaikan dan keburukan temannya. Maka hendaklah seorang melihat siapa yang dia temani. Jadi berteman dengan orang yang baik ya lambat laun akan terbaik. Berteman dengan orang buruk juga lambat laun juga kalau kemudian kondisi iman labil akan terbawa. Ya, bahkan Rasulullah SAW menggambarkan terkait dengan kebaikan dan keburukan pertemanan itu seperti penjual minyak gitu kan. Kalau kita berdekatan dengan tukang minyak wangi ya pasti akan kebawa gitu wanginya. Tapi kalau kemudian kita berdekatan dengan tukang minyak tanah ya baunya bukan bau minyak wangi tapi bau minyak tanah begitu kan. Jadi keburukan-keburukan itu lambat laun akan mempengaruhi begitu pertemanan. Makanya kalau kita ingin melihat siapa temannya, tentu saja di situ nanti akan terlihat bagaimana karakter dari pertemanan tersebut. Dan kita sebagai seorang muslim bahkan diingatkan oleh Rasulullah untuk senantiasa melihat siapa yang menjadi teman kita. Apakah teman kita bawa pengaruh baik atau buruk gitu. Kalau memang bawa kebaikan, lanjutkan, teruskan, dekati, jangan lepas, apalagi terhempas. Tapi kalau kemudian ternyata menimbulkan keburukan, jauhi saja, tinggalkan saja. Kenapa? Karena ini tentu akan sangat membahayakan dalam kehidupan kita.
Karena pertemanan seperti itu tentu saja akan banyak memudaratkan, bahkan tentu menjadi jalan kehinaan dan kebinasaan. Ngerasa tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita Mun Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi ini menjadi inspirasi bagi kita sebagai penyeimbang gitu ya, dari apa yang sebelumnya kita sampaikan terkait dengan teman sejati, dari teman yang akan membawa kita menuju pada kemuliaan. Kita juga tentu harus berhindar diri dari jenis teman yang buruk yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena mereka juga nanti akan menggelincirkan kita pada nilai-nilai keburukan. Kita berdoa diri kepada Allah SWT dari teman, dari sahabat, dari kawan seperti itu. Dan tentu kita senantiasa berjuang, senantiasa bermohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan teman, kawan, karib kerabat yang senantiasa membawa kita pada nilai kebaikan. Bukan hanya dunia kini tapi juga di akhirat nanti. Karena teman yang baik bukan hanya mendoakan dikala ketika kita hidup, bahkan dikala kita sudah wafat pun mereka akan mendoakan kita. Nah, inilah pertemanan sejati, pertemanan dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.